Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Gita Mawar, NIM 20211143374. Kelas 1J, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan dalam hidup manusia. Temanya A. Fenomena adanya pendidikan dalam hidup manusia. B. Pentingnya pendidikan bagi hidup manusia. C. Landasan filosofis dan ilmiah penyelenggaraan pendidikan. D. Fungsi pendidikan bagi kehidupan manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang A. Fenomena adanya pendidikan dalam hidup manusia. Pendidikan merupakan salah satu unsur fundamental dalam kehidupan manusia. Di Indonesia terdapat 3 jalur pendidikan yang dapat ditempuh, yakni informal, formal, dan non-formal. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal diharapkan memiliki kualitas yang baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga bisa tercapainya generasi yang hebat. Selanjutnya, B. Pentingnya pendidikan bagi manusia. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena dengan berpendidikan terciptalah manusia yang berkualitas, berintelektual, dan terhindar dari kebodohan. Negara kita juga telah mengatur bahwa hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidupnya. Walaupun pendidikan sangat penting, karena sekarang kita sudah masuk ke dalam globalisasi dan negara telah mengatur hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, tidak sedikit orang berpendapat bahwa pendidikan bukanlah hal dalam kehidupan ini. Hal itu disebabkan karena mereka memiliki alasan antara lain: 1. Merasa rugi karena pendidikan memerlukan biaya. 2. Tidak ada waktu untuk menjalani pendidikan. 3. Lebih baik bekerja karena bekerja menghasilkan uang. 4. Rendahnya kesadaran yang menjadikan prinsip bahwa pendidikan tidak penting. Adapun kerugian-kerugian karena tidak memperoleh pendidikan: 1. Tidak bisa membaca, menulis, menghitung, dan lain sebagainya. 2. Tidak punya pengalaman. 3. Menjadi pemalas. 4. Mudah terpengaruh untuk melakukan tindak kejahatan. Dan yang kelima, menjadi pengangguran. C. Landasan filosofis dan ilmiah penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematik, selalu bertolak dari sejumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Beberapa landasan pendidikan tersebut adalah landasan filosofi, sosiologis, dan kultural yang sangat memegang peran penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologi akan mendorong pendidikan untuk menjemput masa depan. 1. Esensialisme merupakan aliran atau mazhab pendidikan yang menerapkan filsafat, idealisme, dan realisme secara eklektis. Kedua, jadi pendidikan itu tuh sangat penting dalam rangka pewaris atau transmisi ipteks. Sementara pendidikan itu sendiri juga menggunakan ipteks sebagai media pendidikan. Ipteks yang selalu berkembang sangat pesat harus diikuti terus oleh pendidikan. Sebab kalau tidak, maka pendidikan menjadi sangat tertinggal karena ipteks yang sudah berkembang di masyarakat. D. Fungsi dari pendidikan bagi kehidupan manusia. Pendidikan juga memiliki fungsi diantaranya adalah mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Lembaga pendidikan memiliki fungsi seperti 1. Untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dapat mandiri dalam mencari nafkahnya sendiri. 2. Membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum. 3. Membantu melestarikan kebudayaan masyarakat. 4. Menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam berdemokrasi. Dan yang terakhir, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.